Bismillah. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cahyo. Iya, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Cahyo gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Keluarga sehat juga Kak? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar si kecil Kak? Udah bisa ngapain nih? Alhamdulillah sudah mulai bisa tengkurap. Masya Allah. Senang ya Kak ngeliat perkembangan anak gitu ya Kak ya? Alhamdulillah senang Kak Cahyo ya. Iya. Ya, melihat anak tumbuh makin besar. Iya. Tapi di satu sisi kepikiran juga Kak Cahyo karena Gimana Kak? jadi orang tua tuh kan harus amanah ya. Betul. Karena punya iya. kewajiban mengajari agama kepada anak-anak kita Iya, gitu Kak Cahyo. gitu. Benar sekali Kak. Ya masalah. Nah ini Kak masalah ngajarin agama Kak. Kan kadang banyak orang udah deh ngajarinnya nanti aja. Atau mungkin malah ada yang ngajarinnya misalnya baca Al-Quran, baca ya surat-surat pendek, misalnya hanya cukup ngajar baca Al-Fatihah aja, minta tolong sama misalnya ada ustadz atau ustazah. Nah sebetulnya kita sebagai orang tua Kak itu mulai mengajari anak itu umur berapa? Apakah dari umur dini 7 tahun, apa baru 10 tahun? Kira pasnya ini umur berapa sih Kak? Tafadhol Kak. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik Kak Cahyo, karena ternyata di balik pertanyaan ini ternyata ada syubhat-syubhat dari orang-orang barat yang membungkusnya Kak Cahyo. Oh gitu Kak. Iya, karena orang-orang barat itu kan beranggapan kalau ngajari anak di bawah 7 tahun itu lebih baik mengajari dengan pendekatan yang konkret. Jadi dengan hal-hal yang bisa disentuh, bisa dilihat sesuai dengan nalar mereka dan bisa diindra begitu. Gitu, iya. Padahal pelajaran agama itu kan banyak yang sifatnya abstrak ya Kak Cahyo. Ngajarin iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat itu kan goib ya. Betul. Dan ini yang melatar belakangi kenapa mereka punya asumsi kalau ngajarin agama ke anak itu jangan di bawah usia 7 tahun, tapi di atas 7 tahun. Gitu. Ada juga sebagian orang yang bukan berangkat dari syubhat, tapi berangkat dari tidak tegaan. Ya, nggak banyak tega, gitu. Banyak sekali. anak kok masih kecil udah disuruh ngafal doa, masih kecil kok disuruh ngafal Quran, ngafal hadis gitu. Takut dunia anaknya terkikis lah Kak. Terkikis, padahal dunia mereka dunia bermain, begitu kan Kak Cahyo ya. Iya. Jadi begini Kak Cahyo ya. Justru anak-anak itu sedini mungkin harus kita ajarkan dan kenalkan dengan agama gitu. Kita sounding ke anak-anak tentang akidah, kemudian tentang fikih-fikih yang berkaitan dan bermanfaat buat kesehariannya begitu Kak Cahyo. Meskipun usianya di bawah 7 tahun. Bahkan dulu ada riwayat ya dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, di mana disebutkan bahwa Ummu Sulaim itu sudah mentalkin anaknya yang masih menyusu dengan dirinya, artinya sebelum usia disapih, sebelum 2 tahun usia anaknya. Ummu Sulaim itu dalam sebuah riwayat disebutkan mentalkin berulang-ulang, mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kan mengajari 2 kalimat syahadat ya. Dan ini juga bagian dari agama kan sebenarnya Kak Cahyo ya. Artinya ketika orang meyakini bahwa mengajari agama untuk anak itu di bawah 7 tahun itu tidak boleh, maka ini adalah keyakinan yang salah. Ada juga riwayat dari Abu Asim di dalam kitab Al-Kifayah gitu ya. Beliau sebutkan bahwa la ba'sa bi an yu'allimas sobya al-haditha wal Qur'an. Gak ada masalahnya ngajarin anak-anak itu Al-Quran dan hadis. Karena justru anak-anak di usia tersebut usia emas gitu ya, golden age. Justru mereka sangat cepat menyerap dan memahami gitu Kak Cahyo. Betul, iya. Jadi ya justru malah manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk
belajar Quran, belajar hadis, belajar doa-doa pendek. Tentu penjelasannya sesuai dengan nalar mereka, Kak Cahyo. Kita juga tidak bebani anak kecil-kecil sudah belajar mustalah hadis gitu kan ya. Berat, tentu berat. Tapi kan belajar sesuai dengan nalarnya mereka dengan bahasa yang sederhana. Tapi kan sudah mulai diajarkan sedari dini, sedari kecil gitu, Kak Cahyo. Akhirnya nanti kalau ditunda-tunda nanti malah kasihan anaknya gitu kan, Kak Cahyo. Bahkan lucunya gini, Kak Cahyo, orang-orang yang beranggapan kasihan kalau sejak kecil udah diajarin agama, tapi dia nggak kasihan kalau ngelihat anaknya belajar ilmu dunia. Banyak, Kak Cahyo, orang tua yang kalau anaknya nggak bisa calistung gitu ya, nggak bisa membaca tulis dan berhitung sejak dini, mereka sangat bersedih sekali. Dan kadang-kadang kayak kalang kabut gitu loh, Kak. Sampai kalang kabut gitu kan, resah banget kayaknya. Tapi giliran anaknya nggak bisa baca Quran, nggak ngerti huruf hijaiyah, nggak tertarik untuk mengerjakan sholat dan menerapkan adab-adab Islam dalam keseharian, mereka nggak resah dan biasa-biasa aja. Kan di sini lucunya, Kak Cahyo. Padahal Allah itu perintahkan kita untuk semangat prioritaskan akhirat daripada dunia. Betul. Belajar calistung boleh. Tapi yang kita kritisi di sini adalah keresahan orang tua yang kalau anaknya nggak bisa calistung itu kenapa lebih resah daripada kalau anaknya nggak bisa baca Quran. Malah sampai kadang-kadang dilesin loh, Kak. Iya. Padahal Allah berfirman apa? Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, tapi ingat jangan sampai lupa sama dunia. Allah suruh kita cari kebahagiaan akhirat, benar-benar nih, wabtaghi kata Allah. Tapi jangan sampai lupa juga urusan dunia. Kita bukan ninggalin dunia secara keseluruhan, enggak. Jadi belajar dunia boleh, tapi sekedarnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Namun yang jadi prioritas adalah kebahagiaan akhirat. Maka ini renungan bagi para orang tua, Kak Cahyo. Harusnya mereka perhatian pada agama anak mereka. Dan harusnya mereka juga sejak dini ajari ilmu-ilmu agama kepada anak, adab-adab Islami untuk anak-anak, sehingga mereka tumbuh dalam ketaatan dan mereka pun dipaparkan dengan hal-hal yang baik dan mereka jadi makin cinta dengan Islam. Dan itu malah justru bisa jadi amal dari orang tua itu. Betul, ya, Kak ya. Betul, karena ketika anak itu dapat ilmunya dari orang tua, maka orang tua pun otomatis nanti akan mendapatkan investasi pahalanya. Masya Allah, ini yang sering orang tua lupa ya, Kak. Itu dia, Kak Cahyo. Masya Allah, mudah-mudahan nih dan nasihat ini orang tua mulai ya, Kak ya, bisa dimulai. Itu walaupun gak ada kata terlambat ya, Kak ya. Iya, Masya Allah, jazakallah khairan, Kak. Wa jazakallah khairan. Nasihat-nasihatnya, Masya Allah, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah.